أحييكم بتحية الإسلامية، تحية المباركة وتحية الأهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada the producer, the manufacturer, Allah Azza wa Jalla, yang mana telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada best of the best man, the most noble man, Nabiullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dewan juri yang saya hormati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkanlah saya Muhammad Faruq pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul berbakti pada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbakti pada kedua orang tua adalah kewajiban yang melekat pada setiap anak, apapun pekerjaan dan kondisi hidup mereka, karena orang tualah yang menjadi sebab hadirnya kita di dunia. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita membalas jasa mereka dengan kebaikan dan kasih sayang. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas dalam benak kita bagaimana seorang ibu mengandung kita selama 9 bulan, menahan lelah, rasa sakit, dan berbagai kesulitan, kemudian melahirkan kita dengan mengorbankan segenap jiwa dan raganya? Tak berhenti sampai di situ hadirin, beliau juga merawat kita selama 2 tahun dan menyusui kita, serta menjaga setiap detik pertumbuhan kita. Dan pernahkah kita memikirkan bagaimana kerasnya perjuangan seorang ayah? Setiap hari ia bangun lebih awal daripada kita. Setiap hari ia bangun lebih awal daripada kita, bekerja banting tulang, bersusah payah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dan setiap tetes keringatnya adalah bukti cinta dan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan segala pengorbanan yang telah keduanya lakukan, baik dari seorang ibu yang menjaga kita sejak dalam kandungan hingga bertahun-tahun merawat kita, maupun seorang ayah yang bekerja tanpa mengenal lelah demi memenuhi kebutuhan keluarga, sudah seharusnya kita menempatkan mereka pada posisi yang mulia dalam hidup kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما
Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya ataupun kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Hadirin yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa setelah perintah menyembah Allah, perintah berikutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Ridullah fi ridul walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain, yang artinya ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan memahami pesan ini, kita diingatkan untuk tidak hanya menghormati orang tua dalam bentuk ucapan, tetapi juga dalam bentuk tindakan, seperti melayani mereka, mendoakan mereka, serta mendengarkan nasihat mereka selama mereka hidup, dan menghadirkan kebahagiaan di hati mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, serta senantiasa berbakti pada kedua orang tua, agar selalu mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Izinkanlah saya untuk menutup kultum singkat pada kesempatan kali ini dengan sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.